Di part sebelumnya Fei atau Zhou Fei akhirnya lolos dalam ujian di panggung Zeihua dan karena itu ia dapat turun gunung melewati pintu utama. Tugas pertama Zhou Fei dan Li Sheng adalah menemani Nyonya Wang untuk menemukan Chen Fei yang tidak kembali setelah mendapat tugas sebelumnya. Tak disangka di perjalanan mereka, Zhou Fei terpaksa harus berurusan dengan para penjahat yang menggunakan pakaian seperti pakaian dari benteng keluarga Huo yang sebelumnya terkenal sebagai benteng atau perguruan yang melindungi masyarakat. Di saat inilah pertama kalinya Zhou Fei benar-benar membantai beberapa orang dengan pedangnya. Tangannya bergetar, matanya berair tapi Nyonya Wang berkata padanya, "Kamu sudah melakukan hal yang benar. Mereka beruntung mati di bawah generasi baru pedang pembelah salju si pedang selatan." Lalu apakah ia mampu menemukan senior Chen Fei yang hilang? Ikuti kisah selanjutnya dalam video ini. Dari jutaan kisah menarik. Dan dari setiap kisah, Wuxia. Malam setelah pertarungan itu, Fei sendirian termenung. Sebelumnya ia sangat ingin turun gunung untuk menemui ayahnya, tapi tak disangka baru sebentar ia meninggalkan klan 48 ia merasa sedikit rindu dengan ibunya di sana. Di tengah permenungannya ia melihat Li Sheng diam-diam pergi membawa kuda. Dengan geram ia berusaha menghentikannya, tapi melihat Fei mengejarnya justru membuat Li Sheng semakin melarikan kudanya dengan cepat. Li Sheng adalah sepupunya yang suka membikin ulah, tapi karena perasaan bersalah ia pada Li Sheng membuat Zhou Fei selalu berusaha melindunginya. Seringkali akibat ulah Li Sheng justru Fei lah yang mendapatkan hukuman dari ibunya, tapi perlakuan tidak adil itu akan begitu saja luruh dengan penyesalan Zhou Fei saat teringat kematian pamannya atau ayah Li Sheng akibat menyelamatkannya puluhan tahun sebelumnya di klan 48. Sikap Zhou Fei yang selalu mengalah justru membuat Li Sheng marah dalam hatinya. Ia pun begitu iri dengan kemampuan kungfu Zhou Fei yang di atas kemampuannya. Karena inilah Li Sheng makin berusaha kabur saat melihat Zhou Fei mengejarnya. Zhou Fei tidak menemukan Li Sheng, justru ia sampai di sebuah goa yang dijaga oleh banyak pasukan bertopeng. Seorang penjaga melihat Zhou Fei dari jauh dan mengejarnya. Zhou Fei pun lari dari kejaran itu tetapi tak disangka ia jatuh di sebuah jebakan dalam, yang membuat ia pingsan di sana. Saat ia sadar ia mulai kebingungan bagaimana caranya keluar dari tempat itu, ia jatuh dari tempat yang cukup tinggi yang cukup membuat ia jatuh tak sadarkan diri. Di tengah kebingungannya, ia mendengar suara seseorang dari balik tembok. Sebentar kemudian orang di balik tembok itu melubangi dinding yang membuat mereka bisa saling melihat. Dan tak disangka orang itu adalah pria yang pernah menyelamatkannya di Sungai Simo dan pria yang menjadi sebab kepergian ayahnya dari Tuan Gantang. Ia adalah Si Yun, pemuda tampan, cerdik dan selalu mampu bersikap dengan sangat tenang dalam setiap situasi. Silakan cek kisah Zhou Fei part 1 di channel ini untuk melihat pertemuan awal mereka. Dari percakapan mereka Zhou Fei pun tahu beberapa hal. 1. Ia saat ini berada di benteng keluarga Huo. 2. Chen Fei dan beberapa orang lainnya dari klan 48 disandera dan dipenjara di tempat ini. 3. Semua orang yang ada di penjara terkena racun dari makanan yang diberikan para penjaga yang membuat mereka lemah dan tak bisa menggunakan tenaga dalamnya. 4. Ia mengetahui peta benteng itu beserta aktivitas para penjaga yang membuat ia tahu kapan dan tanda apa yang paling aman untuk Zhou Fei membuat gerakan menerobos masuk di setiap tempat di benteng itu. Awalnya Zhou Fei heran kenapa Si Yun bisa mengetahui semuanya itu. Si Yun pun menjelaskan bahwa ia bisa membuka kunci penjaranya dan bergerak berkeliling ke semua tempat di benteng itu kapan saja ia mau. Tetapi anehnya ia tetap tinggal di situ sebagai tawanan dalam penjara. Zhou Fei dengan cepat naik ke atas dan tiba-tiba sudah berada di depan penjara Si Yun. Ia memaksa masuk ke dalam penjara Si Yun untuk lebih jelas mengamati peta yang Si Yun buat pada sebuah batu. Saat itu Si Yun menunjukkan seluruh hal yang ada di benteng keluarga Huo, dan ia pun menunjukkan jalan keluar aman yang bisa digunakan Zhou Fei. Ia membujuk Zhou Fei untuk segera keluar dari benteng itu, dan meminta bantuan kepada klan 48 untuk datang menolong mereka semua.
Tapi Zhou Fei menolaknya. Zhou Fei tidak ingin pergi meninggalkan semua anggota klan 48 yang tertawan di benteng keluarga Huo. Xi Yun berusaha membujuknya beberapa kali tetapi tetap saja Zhou Fei bersikeras untuk tetap tinggal di situ dan mengusahakan pembebasan orang-orang klan 48 yang tertawan di situ. Zhou Fei berpikir ia harus berusaha menemukan obat penawar dari racun makanan yang sudah dikonsumsi seluruh tahanan di situ. Tetapi sebelum beranjak Xi Yun memberikan sebuah pedang kayu kecil yang lebih layak disebut sebagai cindera mata kepada Zhou Fei. Xi Yun berkata bahwa ia berhutang pedang kepada Zhou Fei. Saat ini ia belum bisa menggantikan pedang Zhou Fei yang telah patah di part 1 sebelumnya. Xi Yun baru bisa menggantikannya dengan pedang kayu hingga jika ia sudah menemukan bahan yang terbaik untuk pedang Zhou Fei, ia akan menggantikan pedang kayu itu dengan pedang yang sesungguhnya. Zhou Fei menerimanya dengan tatapan kosong dalam kebimbangan. Lalu kemudian ia bergegas pergi berusaha menelusuri setiap titik di benteng itu sesuai dengan petunjuk yang telah Xi Yun jelaskan padanya sebelumnya. Dalam penelusurannya ia beberapa kali harus mengendap-endap menghindari penjaga. Ia terus berusaha berhati-hati dalam melangkah, hingga ia dikejutkan dengan sebuah tangan yang menyentuh pundaknya dari sebuah penjara lain. Saat Zhou Fei menoleh nampak seorang tua berambut putih, yang nampak lemah dan sering terbatuk-batuk. Zhou Fei menjadi iba teringat dengan ayahnya yang mengalami kondisi sakit yang seolah nampak sama dengan orang tua tersebut. Perasaan ibaya membuat Zhou Fei dengan tulus berusaha memberikan makanan yang telah ia curi dari para penjaga kepadanya. Terjadi beberapa obrolan antara Zhou Fei dan orang tua itu, tapi Zhou Fei tidak mengatakan bahwa ia adalah murid klan 48. Zhou Fei cukup kaget dengan informasi yang diberikan oleh orang tua tersebut. Orang tua itu bercerita bahwa di setiap titik di tempat itu ada orang-orang berilmu tinggi dari dunia persilatan, yang mungkin akan membahayakan nyawanya jika bertindak sembarangan tanpa pengetahuan dan tanpa perhitungan. Dalam kewaspadaan Zhou Fei beranjak pergi meninggalkan orang tua itu. Zhou Fei tidak tahu bahwa di masa depan nanti ia harus berhadapan dengan orang tua itu, dan beradu nyawa dalam sebuah pertarungan dahsyat dengannya. Saat itu Zhou Fei melihat seseorang yang sedang sibuk menyiapkan sesuatu di sebuah tempat di benteng itu. Saat orang itu pergi ia mengambil semua benda yang dianggap mungkin adalah obat penawar racun yang ia cari. Setelah mengambil semuanya itu ia kembali ke penjara Xi Yun, dan meminta Xi Yun mengecek apakah ada obat penawar dari semua barang yang ia bawa. Xi Yun kaget melihat Zhou Fei. Kenapa Zhou Fei tidak segera pergi dari tempat itu setelah sebelumnya ia berusaha membujuknya. Dari semua barang yang Zhou Fei bawa tidak ada satupun adalah obat penawar yang ia cari. Di saat yang sama nampak penjaga ribut memanggil satu dengan yang lain untuk berkumpul. Dari obrolan mereka Xi Yun tahu bahwa ada penjahat lain dari desa Disa yang sedang menyerang penjara gelap itu. Situasi sangat gawat di luar dari dugaan Xi Yun sebelumnya, hingga akhirnya ia pun ikut keluar menemani Zhou Fei mencari obat penawar. Singkat cerita di sebuah ruang khusus Xi Yun menemukan obat penawar yang ia cari. Di tempat itu pula Xi Yun menemukan banyak sekali bahan peledak yang sepertinya disiapkan untuk meledakkan tempat itu. Dengan cepat Xi Yun dan Zhou Fei berusaha mencari Chen Fei, dan di setiap penjara yang ia temui, Zhou Fei terus membuka pintu penjara itu dan Xi Yun menyuruh semua tawanan itu untuk menghirup obat penawar yang ia bawa. Di tengah pencariannya sekelompok penjaga menemukan Zhou Fei dan langsung menyerang Zhou Fei. Saat itu Xi Yun melihat seorang tua dengan pakaian seperti pendeta Tao dalam penjara. Ia membukakan pintu dan memberikan obat penawar kepadanya. Lalu orang tua tersebut memberikan petunjuk kepada Zhou Fei yang saat itu sedikit kewalahan menghadapi banyak penjaga yang menyerangnya. Tak disangka petunjuk itu membuat Zhou Fei dengan mudah mampu mengalahkan para penjaga itu. Selesai pertarungan itu terdengarlah seruan yang memanggil nama Zhou Fei. Kemudian Xi Yun dan pendeta Tao tua tersebut bergegas menghampiri arah suara tersebut. Disitulah Zhou Fei menemukan senior Chen Fei, beberapa anggota dari klan 48 dan putra-putri Jenderal Wu. Sebentar kemudian mereka saling memperkenalkan diri. Di tengah obrolan mereka terdengarlah sebuah nyanyian mengirim hati yang menghentikan aktivitas mereka.
Si Yun yang berpengetahuan dan seolah mengetahui banyak hal menjelaskan dengan jelas bahwa ini adalah nyanyian berjudul Riasan Tangisan, dan suara ini adalah suara ketua Zukwe, bernama Mu Xiao Qiao. Semua nampak terpana dengan penjelasan Si Yun. Sebentar kemudian mereka semua bergegas bersama pergi dan kembali terhenti saat melihat pertarungan antara Mu Xiao Qiao dengan orang tua yang sebelumnya menasihati Zhou Fei. Mendengar cerita Zhou Fei itu terkejutlah Si Yun. Ia menjelaskan lagi bahwa orang yang telah menasihatinya adalah seorang penjahat paling berbahaya saat itu. Ia adalah penjahat Shen Tianshu, seorang penjahat dengan ilmu paling tinggi di antara para penjahat. Ia menguasai langkah catur. Seturut apa yang Si Yun dengar, penjahat Shen Tianshu mempelajari langkah itu sampai ke tingkat 9. Setelah itu mereka pun kembali meneruskan pelarian. Sebelum sampai di pintu keluar, mereka membagi dalam dua kelompok. Zhou Fei, Si Yun dan Pendeta Tao berusaha menghadang laju para penjaga benteng yang sepertinya ingin menghentikan mereka semua, sedangkan senior Chen Fei dan yang lainnya keluar terlebih dahulu. Saat itu Zhou Fei langsung melawan banyaknya penjaga sendirian, dan orang tua itu kembali memberikan petunjuk bertarung kepada Zhou Fei. Dari petunjuknya itu Si Yun yang berpengetahuan pun langsung tahu bahwa orang tua ini adalah tetua akademiki yang terkenal, yaitu Chong Xiaozi. Untuk kedua kalinya Zhou Fei mampu dengan mudah mengalahkan semua penjaga berkat petunjuk Pendeta Tao ini. Tapi sayang pedang Zhou Fei yang tertancap pada sebuah batu menjadi patah saat Zhou Fei berusaha mencabutnya. Peristiwa ini nampak membuat Si Yun kembali bersedih teringat peristiwa sebelumnya, dan Si Yun berusaha untuk tetap menenangkan Zhou Fei dan ia akan mengganti pedangnya kembali nanti. Setelah itu mereka bertiga keluar dari goa, dan nampak peledak yang telah disiapkan di goa meletus menghancurkan seluruh dinding goa itu. Mereka bertiga segera pergi dan kembali menemukan rombongan senior Chen Fei dan yang lainnya. Sayup-sayup kembali terdengar lagu Riasan Tangisan dari ketua Zukwe, yang membuat Si Yun mengambil inisiatif supaya semuanya segera pergi bergegas dan ia akan menjaga mereka dari belakang. Tapi lagi-lagi Zhou Fei berusaha mengikuti langkah Si Yun untuk menghadapi ketua Zukwe. Akhirnya mereka kembali terpisah dan tak diduga dengan cepat Si Yun dan Zhou Fei bertemu dengan ketua Zukwe. Hampir terjadi pertarungan antara Zhou Fei dan Mu Xiao Qiao, tetapi dengan cerdik dan bersenjatakan pengetahuan, Si Yun menghentikan Mu Xiao Qiao dengan mengingatkan bahwa lagu Riasan Tangisan yang ia nyanyikan sebelumnya tidak dinyanyikan dengan benar. Dan sepertinya kali ini Si Yun berhasil menghentikan Mu Xiao Qiao yang sudah ingin menyerang Zhou Fei. Si Yun menjelaskan beberapa detail kata yang salah dan terbalik sehingga memiliki makna yang berbeda dari aslinya. Mu Xiao Qiao tiba-tiba merintih menyadari bahwa Riasan Tangisan yang ia nyanyikan selama ini adalah salah. Dan tanpa alasan yang jelas Mu Xiao Qiao pergi meninggalkan Si Yun dan Zhou Fei, sambil terus meracau bahwa ia telah salah selama ini. Tanpa banyak berpikir Si Yun segera mengajak Zhou Fei pergi dari tempat itu. Mereka berdua akhirnya menemukan tempat istirahat senior Chen Fei dan beberapa orang lain yang sebelumnya dipenjara di benteng keluarga Huo. Mereka semua beristirahat hingga melewati malam sebelum akhirnya mereka semua saling berpamitan untuk berpisah menuju tempat mereka masing-masing. Dalam istirahat itu banyak sekali peristiwa yang cukup menarik untuk kita perhatikan, karena beberapa hal di dalamnya akan menjadi sebuah benang penting dalam alur cerita selanjutnya. Apakah mereka akan sampai ke klan 48 dengan selamat? Apakah Li Sheng yang sebelumnya menyelinap pergi dari rombongan bisa ditemukan? Apakah mereka akan menemukan penjahat lagi dalam perjalanan mereka selanjutnya? Like and subscribe channel ini untuk menemukan jawaban dari perjalanan menarik Zhou Fei, Si Yun, klan 48 dan tokoh penting dalam kisah ini. Dari jutaan kisah menarik dan dari setiap kisah wuxia.